Halo Air Sign, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan Watch Out untuk Air Sign, Libra, Gemini, Aquarius di bulan Februari 2025 ya guys. Oke, ada sesuatu yang menghadangmu saat ini guys, dan kamu perlu berhati-hati. Kenapa? Karena ini readingan watch out. Watch out itu artinya hati-hati guys. Jadi bukan sesuatu yang baik yang menghadangmu ini, tapi sesuatu yang mungkin akan merugikanmu ya. Itulah tujuan readingan ini aku buat untuk kamu. Silahkan luangkan waktu sebentar guys untuk menonton video ini. Mudah-mudahan setelah mendengarkan pesan ini kamu akan mendapatkan informasi yang kamu butuhkan mengenai apa sih yang harus kamu hati-hatiin itu ya di akhir Februari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, oke? Aku bicara dengan banyak air sign sekaligus ya guys, jadi nggak semua air sign akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silakan kamu tentukan sendiri ceritanya, yang jelas jangan dipaksain ya. Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke. The first pop-up card adalah your card, Libra, Gemini, Aquarius. This is you guys. The Queen of Swords ya. Karena ini readingan watch out, jadi ada sesuatu yang menghadangmu di depan. Kamu terlihat seperti Queen of Swords, berarti sebenarnya kamu sudah cukup waspada guys dengan yang di depanmu. Bisa di depan, di belakang, samping kiri, samping kanan sama aja ya guys. Queen of Swords itu defensif ya, melindungi dirinya sendiri dengan baik. Karena ini berkaitan dengan emotion, unavailable emotionally begitu. Jadi kayak yang aku rasakan sih kayak autoimun gitu guys. Autoimun. Jadi memang ada beberapa hal di depanmu yang sedang kamu hadapi dengan sikap defensif. Tapi nggak semua yang kamu hadapin itu yang berbahaya untukmu guys. Nggak semuanya. Tapi beberapa ada, dan yang harusnya nggak berbahaya ikut terhindar, nggak boleh mendekatimu kayak begitu. Autoimun itu kan kayak gitu ya guys. Kalau nggak salah mah, kalau nggak salah benar. Jadi sampai hal-hal baik pun dia tolak dari tubuh, saking terlalu tingginya sistem kekebalan tubuhnya. Nutrisi dia tolak, vitamin dia tolak, mineral-mineral yang dipentingkan oleh tubuh dia hancurkan gitu. Jadi ujung-ujungnya orangnya sakit. Tapi kalau pas dicek kenapa begitu, ternyata karena sistem kekebalan tubuhnya yang terlalu tinggi. Kurang lebih seperti itu deh. Jadi sikap defensifnya terlalu tinggi, terlalu lebay atau berlebihan, sehingga yang baik, yang buruk sama-sama terjaring. Kayak begitu guys, yang mau terjadi dalam hidupmu di akhir Februari ini. Ayo kita lihat dulu versi lengkapnya. Air sign, hai. Iya. Kamu kayak nggak tahu membedakan yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik untukmu. Autoimun guys, lupus ini, lupus. King of Pentacles. Oke, mari kita lihat dulu kartu tengahnya. Libra, Gemini, Aquarius, watch out. Ini duluan yang napak lo guys. The Two of Cups. Tadi juga datang ini. Ada yang lihat tadi ini datang? Yang aku balikin ke tempat. Coba rewind deh video ini di awal. Ini yang pertama muncul, The Two of Cups, dan kemudian The Ten of Swords. Gimana cara bilangnya ini supaya netral ya? Karena aku takutnya
salah info. Pernah dengar istilah gini guys, kalau gue nggak ngomong aja mengenai lu memahami apa yang gue bilang atau tidak memahami, itu mah urusan lu, itu mah derita lu. Pernah dengar istilah gitu nggak guys? Bagiku itu nggak berlaku guys. Kenapa? Karena aku ini sarjana komunikasi. Jadi aku tahu seperti apa komunikasi yang efektif. Semakin nggak ngerti orang di depanku, itu biasanya ketika aku bicara itu adalah indikator kegagalan dalam komunikasi. Kalian pernah ketemu orang yang suka bikin orang lain pusing guys? Guruku dulu ada. Dia kan menerangkan sesuatu dengan cara yang I don't know, from what I analyze long time ago, semakin orang kebingungan mukanya, dia kayak menikmatinya guys. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Aku juga pernah dulu dengan senior waktu kerja. Kalau aku tanyakan sesuatu, dia kan selalu bikin itu akan sulit sekali untuk dipahami, padahal sebenarnya bisa dijelaskan dengan cara simple, sederhana. That's what I don't want to do with you, okay? Karena itu aku selalu berusaha untuk menjelaskan kartu ini guys sedetail mungkin. The Two of Cups adalah harapan yang terwujud menjadi kenyataan. Kamu harusnya bisa wujudkan harapanmu menjadi kenyataan sebelum 28 Februari ini, tapi kamu akan menolaknya. Kamu kayak panggil sesuatu guys, come to me, come here, come to papa. Dan kemudian datanglah yang kamu panggil tersebut. Pas dia datang, kamu tolak. Dan itu akan bikin kamu kena karma. Ten of Swords. Kenapa kamu menolak yang kamu panggil? Kemungkinan besar kamu berubah pikiran guys. Bisa jadi. Namanya juga manusia. Selama kita punya pikiran kita sering berubah-ubah, ya gak sih? It's like mungkin kayak, tapi yang bikin ini jadi parah adalah caramu guys. Karena Queen of Swords tadi kan itu galak ya. Caramu menolaknya, itu yang perlu kamu perhatikan. Oke, tunggu sebentar contohnya. Oke, kayak gini deh. Bayangkan lu ada di pinggir jalan, di seberang jalan ada kang rujak. Lu pengen makan rujak, oke? Dan lu panggil-panggil tuh kang rujak. Ini rame guys kendaraan, seliweran. Kamu panggil-panggil gitu kang rujak. Dan kemudian kang rujak ini melihat, dia beres-beresin dong ya sepedanya atau gerobaknya begitu untuk mendekatimu. Tapi prosesnya mungkin cukup lama. Dan kemudian kamu kayak gak sabaran. Lama banget sih, belum lagi beresin ininya, piringnya, dan kemudian menggeser gerobaknya, nyebrang lagi butuh waktu. Lama banget, panas di sini. Terus kamu pergi diam-diam. Kayak begitu ini guys kesannya. Apapun tindakanmu yang kayak gitu bentuknya di akhir Februari ini guys, jangan sampai terjadi, because it's karma katanya. Ten of Swords adalah kartu karma yang masih miring saat ini. Begitu kamu lakukan tindakan kayak gitu, karma ini akan tegak. Biasanya guys, apa bau karmanya yang kena ke aku? Kamu kan digituin orang. Itu yang paling simple tentang karma ya. Dalam waktu dekat, apalagi kalau karma instan itu ya kamu digituin orang. Bisa jadi kamu misalnya dagang, dan kemudian ya orang gituin kamu. Kayak mau beli barangmu, pas kamu udah siapkan gak jadi, di PHP-in. Ini PHP deh. Oh PHP. Ya itu dia kata kuncinya. Thank you, I love you. Baik banget ini guide gue nih. PHP nih guys, kamu kan mem-PHP-kan orang dan itu membahayakanmu katanya. Dalam waktu dekat, it's like instan akan terjadi. Jadi hindari yang namanya PHP. Kalaupun misalnya kamu berubah pikiran, sampaikan baik-baik. Tunggulah guys sampai si bapak kang rujak tadi datang. Atau let's say misalnya kalau kamu menunggu sesuatu, tiba-tiba Grab, Gojek udah datang begitu, mau naik papa maaf ya, atau entah apalah titip pesan ke seseorang atau gimana begitu. Yang pasti kamu jangan PHP-in orang deh. Karena kelihatannya nggak sengaja sih guys. Kelihatannya nggak sengaja kamu gituin. Nah kan, Six of Swords. Jadi kamu panggil-panggil sesuatu atau seseorang, pas datang kamu tinggalin gitu guys. Watch out, hati-hati. Karma is real bitch, and it's very fast happen. Sebelum Februari terjadi.
Dari tanggal 19 sampai tanggal 28 Februari akan ada peristiwa PHP yang kamu lakukan. Sebelum 28 Februari berakhir, kamu kena karmanya katanya. The Death, ini mirip readingan siapa ya? Taurus ya? Taurus apa? Apa Earth sign atau ini? Earth sign atau Fire sign? Lupa. Ana lupa. Dan Sword, kepikiran nanti kamu kayak pusing, kok jadi kayak gini ya? Kok jadi kayak gini? Karena kan karma itu terjadi cepat toh. Dan itu kan bikin kamu, ya kalau the Nine of Swords guys, berarti kita merasa nggak enak lah, ada kejadian nggak enak yang terjadi pada hidup kita, makanya kita banyak pikiran. Kalau hidup kita enak-enak aja kita nggak banyak pikiran guys, oke? Yang pasti akan ada pembayaran karma instan, bikin hidupmu nggak enak, bikin kamu pusing banget guys. Katanya kalau kamu melakukan PHP-an, oke, lebih bagus kamu diam aja katanya. Kalau memang kamu nggak bisa bertanggung jawab. Jadi kayak cakep banget ini rumah. Misalnya pengen gua beli, padahal lu nggak punya uang guys beli rumah. Tanya. Nanti saya kabarin lagi ya pak. Habis itu lu blokir. Sama kayak dating application mungkin. Kamu deketin orang. Pas udah kamu tahu informasi tentang dia, kamu blokir dia. Hati-hati. Yang kayak gitu yang mau kamu lakukan sebelum Februari ini berlalu. Jadi apa sebenarnya yang paling penting diperhatikan supaya PHP tidak terjadi? Kamu yang paling penting mengetahui apakah itu perlu atau tidak untukmu. Itu saja guys. Itu aja sih sebenarnya. Sebelum melakukan sesuatu, is that necessary? Apakah kamu akan bisa bertanggung jawab untuk itu? Jangan asalan nyablak gitu loh guys. Jangan kayak menunjukkan kesan kalau kamu serius padahal jauh dari dalam hatimu sebenarnya kamu tidak pernah serius. Itu sih yang bikin orang sering PHP. Dan itu kan mungkin menyakitkan orang ya, dan itu mungkin merugikan orang. Kayak si bapak Kang Rujak tadi itu bisa jadi harusnya dia nggak usah pindah, ini dia jadi pindah jadi ribet, begitu dia balik lagi ke tempat sana kayak begitu. Oke. Just be careful guys, just be careful. Karena ini berkaitan dengan karma, tentunya tiap-tiap orang akan beda-beda air sign ya pengalamannya. Tapi bertindaklah hanya jika kamu yakin guys. Aku gak suruh atau gak bilang kamu untuk melakukan yang barusan aku bilang itu seumur hidupmu. Enggak, walaupun memang itu penting. Ini 19 sampai 28 Februari hanya 10 hari aja. Jangan suka usil. Jangan suka isengin orang. Jangan suka asal aja nyaplak sana nyaplak sini. Pertimbangkan, pertanggungjawabkan semua yang kamu ucapkan atau yang kamu lakukan supaya tidak terjadi PHP. Kalau terjadi PHP dari kamu di akhir Februari ini, cepat banget pembalasannya dan itu akan bikin kamu pusing guys. Atau berada dalam masalah in general. Dan ini bukan kartu yang enak ya guys. Ten of Swords, silakan cek di Google apa arti the Ten of Swords, oke? Kalau yang sering main kereadingan aku tahulah apa itu the Ten of Swords. Nobody can help you but yourself ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian air sign Libra, Gemini, Aquarius di readingan Watch Out untuk bulan Februari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.